Aku bukan wanita lemah. Kamu salah besar. Hari ini, rumahmu, kebohonganmu, dan harga dirimu kubuat rata dengan tanah. Teriakku keras. Selamat malam pendengar Suara Kepala. Malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang mengiris hati tentang seorang perempuan yang berjuang mati-matian di negeri orang demi keluarga kecilnya. Namun, kepulangannya justru disambut dengan pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Mari kita dengarkan bersama. Halo Suara Kepala, aku menulis ini sambil menangis. Mungkin air mata aku sudah habis, tapi luka di hati ini seakan tidak pernah kering. Aku seorang istri dan seorang ibu. Demi masa depan anakku, aku rela merantau menjadi TKI. Setiap tetes keringat, setiap luka di tangan, setiap malam rindu yang kutahan, semua itu kulakukan demi suami dan anakku. Setiap bulan, uang yang kuterima selalu kukirimkan. Aku percaya di tanah air mereka menungguku dengan setia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku pulang. Aku sengaja tidak memberi kabar karena aku ingin memberi kejutan. Aku bahkan sempat membayangkan betapa bahagianya anakku berlari memelukku, betapa harunya suamiku melihatku pulang tanpa terduga. Malam itu, aku berdiri tepat di depan rumah yang menurutku mewah. Rumah yang kubangun dengan hasil keringat dan kerja kerasku. Dadaku dipenuhi kebahagiaan, bibirku tersenyum, dan aku menahan air mata haru. Tapi begitu selangkah kakiku masuk, tiba-tiba terdengar suara cekikikan seorang perempuan dari dalam kamar. Suara itu menusuk telingaku, membuat langkahku terhenti. Dengan hati berdebar, aku mendekat. Dan di sanalah kenyataan pahit menamparku. Di dalam kamar yang dulu kucicil dengan keringatku, aku melihat suamiku bersama wanita lain. Mereka tanpa busana, tertawa tanpa rasa bersalah, seakan rumah itu bukan milikku. Kakiku lemas, tubuhku gemetar, dan dunia seakan runtuh menimpa kepalaku. Yang lebih menyayat hati, anakku ternyata tidak ada di rumah. Dia ditaruh di panti asuhan, ditinggalkan begitu saja, padahal setiap rupiah yang kukirim selalu kuberikan dengan harapan anakku dirawat dengan penuh kasih. Malam-malam panjangku di negeri asing ternyata hanya berbuah air mata. Lebih pahit lagi, tanah dan rumah yang kubangun dari hasil kerja kerasku sudah dibalik nama menjadi milik suamiku. Tanpa persetujuanku, tanpa rasa malu. Malam itu aku tidak langsung merusak apa-apa. Aku tidak bisa. Yang kulakukan justru melenggang pergi dari rumah dengan hati yang hancur, mencari anakku ke rumah-rumah tetangga, menanyakan kabarnya dari satu pintu ke pintu lain. Aku mengetuk, memohon, dan menangis di muka orang-orang yang dulu kukira akan menolong. Akhirnya, barulah aku mendapat tahu anakku berada di panti asuhan, dititipkan tanpa penjelasan yang masuk akal. Keesokan harinya, dengan kepala yang masih pusing dan dada masih perih, aku mengambil keputusan yang mungkin banyak orang akan anggap ekstrim. Aku mendatangkan sebuah ekskavator, bukan karena aku ingin balas dendam pada batu dan bata, tetapi karena rumah itu telah berubah makna. Ia bukan lagi tempat berlindung, melainkan bukti pengkhianatan yang tak bisa kukembalikan. Saat alat berat itu mulai menggergaji tembok-tembok yang kukira akan melindungi keluarga, warga kampung berkumpul. Mereka menonton, berbisik, mengambil foto, menyaksikan runtuhnya sebuah masa lalu yang kukerjakan dengan darah daging. Pendengar, bayangkan berdiri di depan rumah yang dulu dibangun dengan penuh harapan, lalu menyaksikan langkah pertama yang membuka pintu menuju pengkhianatan. Jika kepercayaan itu direnggut, benda-benda dan tembok pun tak lagi punya arti. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan. Karena kepercayaan adalah pondasi, dan jika itu retak, semua akan runtuh. Saya Syakura, sampai jumpa di cerita selanjutnya.